Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Pemirsa, apakah Anda penganut gaya hidup sehat yang setiap harinya membutuhkan asupan sayuran maupun buah-buahan segar begitu? Namun yakinkah Anda bahwa sayuran yang Anda konsumsi setiap hari bebas dari cairan kimia berbahaya seperti pestisida? Nah, jika Anda tidak yakin akan hal itu, mungkin alternatif yang bisa Anda lakukan adalah menanam sayuran maupun buah-buahan Anda di rumah secara pribadi. Namun kendalanya adalah lahan yang semakin sempit di perkotaan. Ini menjadi satu kendala untuk berkebun. Mungkin teknik yang akan saya hadirkan malam hari ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Salah satu cara untuk mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida adalah dengan menanam sendiri sayuran yang kita konsumsi. Yang menjadi masalah adalah tidak semua orang mempunyai lahan untuk menanam sayuran. Oleh karena itu, ada cara di mana Anda bisa menanam sayuran dengan memanfaatkan air sebagai media pengganti tanahnya, atau yang disebut juga dengan hidroponik. Bertanam dengan hidroponik kini sudah menjadi hobi bagi sebagian orang. Bahkan telah terbentuk sebuah komunitas bagi para pecinta tanaman hidroponik di Surabaya. Komunitas ini bernama KHS atau Komunitas Hidroponik Surabaya. Komunitas yang terbentuk sejak akhir tahun 2013 ini telah memiliki lebih dari 6.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas yaitu saling berbagi teknik pengembangan dan sosialisasi penanaman dengan metode hidroponik. Selain itu, komunitas ini juga memiliki cita-cita untuk membangun kawasan rumah pangan lestari dengan metode hidroponik. Lewat visi misinya yaitu mudah, murah, dan menyenangkan, komunitas hidroponik Surabaya ini memberikan pembelajaran dan bibit gratis bagi ibu-ibu rumah tangga maupun sekolah-sekolah. Lantas, apa saja tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik ini? Serta apa saja keuntungan yang akan didapatkan dengan menggunakan sistem hidroponik ini? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, aksi hijaukan lingkungan itulah tema untuk Lobi malam hari ini. Dan sudah hadir di studio, saya perkenalkan pada Anda Bapak Yoso Susriarto selaku Ketua Komunitas Hidroponik Surabaya. Selamat malam Pak Yoso. Selamat malam Mas Edi. Ya, di samping Pak Yoso ada Ibu Hana, anggota Komunitas Hidroponik Surabaya. Selamat malam Ibu Hana. Selamat malam. Kabarnya bagaimana malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Tadi kita sudah melihat satu buah viti di mana itu tadi adalah lokasinya di rumah Ibu Hana ya? Iya betul. Di rumah Ibu Hana. Terlihat sangat hijau sekali. Sebelum saya mau tanya lebih jauh lagi, Ibu Hana mengenal hidroponik itu sejak kapan Bu Hana? Sejak awal tahun 2014. Awal 2014? 2014. Itu awalnya bisa bertemu dengan komunitas hidroponik Surabaya melalui apa Bu? Saya mencari informasi melalui Facebook. Dan saya menemukan kontak person dari Mbak Tia. Jadi saya hubungin Mbak Tia. Nah dari situ Mbak Tia ngajak saya untuk gabung di KHS. 2014 ya Bu ya? Iya. Sebenarnya kalau KHS sendiri terbentuk kapan sih Pak Yoso? KHS itu sebetulnya terbentuk pada akhir 2013. Akhir 2013. Nah karena adakan workshop seperti salah satunya Bu Hana ini, supaya setelah pelatihan itu ada tindak lanjutnya, kita bentuk grup lah untuk saling informasi, mungkin ada kendala, ada masalah, dan hasil-hasil yang sudah dicapai itu bisa terinformasikan ke semua teman. Itu akhirnya kita membuat grup yang namanya grup Facebook Komunitas Hidroponik Surabaya. Tapi pada perkembangannya ternyata bukan hanya yang pernah ikut workshop, ternyata dari luar yang belum pernah ikut workshop pun ikut bergabung. Dan tadi saya sampaikan bahwa anggotanya sekarang sudah 6.200 lebih yang menjadi itu anggota. Padahal baru dibentuk komunitas ini di Facebook akhir 2013. Akhir 2013. Sekarang 6.000 lebih. 6.200 lebih dan sudah anggotanya itu bukan hanya dari Surabaya, ternyata dari mana itu, Pak? Ada dari Sidoarjo, malah dari Jawa Tengah, dari Makassar, dari Kalimantan juga, yang malah yang kita sangat kasih jempol itu untuk warga yang ada di Fak-Fak di Papua itu juga menjadi anggota
komunitas hidroponik. Iya, di Fak-Fak. Dan itu pada waktu Kopdar dia merelakan untuk datang ke Surabaya hanya untuk ketemu teman-teman komunitas hidroponik Surabaya. Oh, keren sekali ya. Iya, bisa sampai jaringannya bisa sampai di Papua sana ya, Pak ya? Sampai Papua, sampai Bali juga banyak kita teman-teman. Dan kemarin ada pertemuan antar komunitas, dia rela terbang dari Bali ke Surabaya. Terus dari Surabaya berangkat ke Semarang itu naik bis, itu rela daripada hanya untuk ketemu teman-teman komunitas. Hanya untuk berbagi informasi dengan teman-teman sesama pecinta hidroponik. Gitu ya. Kalau melihat begitu banyak ya Pak ya peminat dari hidroponik ini sendiri. Kalau dari Surabaya sendiri sebelum terbentuk ini, embrionya berasal dari mana saja ini Pak? Embrionya ya hanya teman-teman yang ikut workshop itu sebenarnya. Saya sendiri dengan Mbak Tia kebetulan sebagai penggagas grup ini, ya kita hanya ingin membuat saling tukar informasi aja lah, karena kalau kita ketemu langsung kan sulit. Salah satu media sosial yang banyak digunakan anak muda itu kan Facebook. Nah ternyata dengan kita saling membentuk grup ini, anak-anak muda banyak yang tertarik untuk bertani dengan cara hidroponik, karena ini teknologi baru gitu. Daripada kita bertanam konvensional yang kemarin banyak yang tidak suka karena kotor, bercampur dengan tanah, dan yang kedua yang salah satu yang tidak disukai adalah adanya cacing. Itu yang tidak disukai dari teman. Akhirnya mereka, karena kita kenalkan hidroponik, banyak yang suka dan ikut gabung ke komunitas hidroponik Surabaya. Kalau Ibu Hana sebelum bergabung memang awalnya sudah mengetahui teknik ini sebelumnya, atau ingin lebih memantapkan lagi dengan bergabung dengan KHS ini dulu? Ceritanya gimana Bu? Dulu saya bertanam organik, jadi saya merasa lahan saya nggak terlalu besar, jadi hasilnya hanya bisa menanam beberapa macam, paling 2 atau 3 macam sayur. Nah setelah mengetahui ada teknik hidroponik, nah itu saya mulai mencari-cari informasi dan ketemu dengan KHS ini. Saat ini di rumah Ibu Hana sendiri sudah ada berapa jenis sayuran ataupun buah-buahan Bu yang sudah berhasil ditanam? Sudah bermacam-macam, semua macam sayur yang bisa itu saya coba semua, macam sawi-sawian, selada, itu saya tanam semua. Berarti semua kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari dari hasil berkebun di rumah ya Bu ya? Iya. Saya udah nggak beli sayur lagi di tukang sayur atau di supermarket sudah. Sebenarnya kalau untuk KHS sendiri Pak, awalnya terbentuk ini apakah hanya sebagai media untuk saling berbagi informasi tentang hidroponik saja, atau awalnya apa tujuannya waktu itu? Sebetulnya awalnya ya tadi hanya untuk pada bertukar informasi lah tentang hidroponik, tapi pada perkembangannya agenda-agenda kita itu ternyata lebih banyak teman-teman yang kita nawari untuk kegiatan. Salah satunya adalah kalau workshop itu sudah rutin kita laksanakan 2 bulan sekali, pasti ada workshop, dan itu tapi berbayar. Karena di situ akan dibahas mulai skala hobi sampai skala industri. Jadi dalam workshop itu akan dikupas tuntas hidroponik ini bisa dari hobi sampai skala industri. Terus yang kedua, kita sering mengadakan bedah kebun. Bedah kebun itu istilahnya masih baru. Jadi dari anggota KHS, anggota komunitas hidroponik Surabaya ini, yang kebunnya atau tamannya itu ingin dirubah sistemnya yang kemarin pakai konvensional atau pakai tanah, kita desainkan menjadi kebun hidroponik, dan itu akan ditanam sesuai apa yang akan dikonsumsi. Jadi kalau misalkan saya ini Pak, di rumah ada lahan gitu, kemudian saya caranya langsung menghubungi dari KHS, nanti kita akan datang ke sana, kita survei, kita kira desainnya gimana, kita tawarkan, dan kita rancangkan bagaimana sistem yang dipakai. Sebelum saya tanya lebih jauh lagi, sepertinya ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Cucu Pak, Sidoarjo. Bapak Cucu. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Saya tertarik dengan komunitas ini Pak. Saya juga senang tanaman. Saya cuma pengen tahu ini kumpul-kumpulnya atau markasnya KHS ini di mana. Mungkin saya bisa hubungan dengan siapa, atau bisa hadir di sana pada hari apa.
Itu saja Pak Cucu. Saya senang dengan tadi ada kesediaan untuk melihat terus mendesainkan, sangat senang sekali, Pak. Oke, baik, terima kasih waktunya bersama kami Pak Cucu, langsung dijawab. Mungkin Pak Yoso, ini Pak Cucu tertarik dengan kegiatan dari teman-teman KHS. Ada base campnya di mana kalaupun ada monggo disampaikan, ataupun kalau ada dalam waktu dekat agenda harus menghubungi siapa, di mana. Oke, terima kasih Pak Cucu, selamat datang di komunitas hidroponik Surabaya. Jadi saya persilakan Bapak Cucu untuk bergabung di grup Facebook komunitas hidroponik Surabaya. Nanti di sana akan disambut oleh teman-teman anggota yang sangat ramah, sangat baik, dan jangan kaget kalau di grup komunitas itu banyak yang suka bercanda, tapi sebetulnya di dalamnya ada hal-hal yang serius yang dapat kita pelajari. Harus kemana ini Pak kalau mau ikut? Kalau ikut nanti bisa menghubungi saya di 08123 27 2014. Nanti bisa komunikasi menghubungi saya. Paling tidak kita akan jadwal-jadwal atau agenda-agenda dari komunitas itu bisa tersampaikan. Atau biasanya ada tempat khusus ngumpulnya di mana gitu Pak? Kalau base campnya, sekretariatnya ini di Jalan Makam Peneleh 39 Surabaya. Ini di rumahnya Mbak Tia yang sebagai humas dan sebagai sekretaris dari Jalan Makam Peneleh nomor 39 Surabaya. Nah, semoga informasinya bisa dicatat ya sama Pak Cucuk. Oke, Pak, kalau kita melihat ini yang ada di depan kita ini ada beberapa perlengkapan yang saya nggak tahu ini. Nanti bisa dijelaskan ya Pak Yoso ya? Karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 915 21770. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.